Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat remote control mobil sendiri. Tidak pakai pemrograman microcontroller, hanya cukup menggunakan transistor. Tonton terus videonya. Langkah pertama yang harus kita buat yaitu driver motor DC terlebih dahulu. Jadi pada remote mobil itu, mainan anak-anak itu ya, itu kan ada motor DC atau dinamo gitu ya. Saya nyebutnya motor DC, itu dinamo. Nah, kita harus membuat rangkaiannya driver itu, supaya nanti motornya bisa berjalan. Nah, apa itu driver motor DC? Jadi driver motor DC ini adalah suatu rangkaian, jadi rangkaian penguat, supaya nanti motor DC-nya atau dinamonya itu bisa berputar. Jika tidak menggunakan rangkaian itu, apakah bisa berputar? Ayo teman-teman, bisa enggak kira-kira dari power supply misalnya seperti itu, 5 volt, terus kita hubungkan ke dinamo, plus ketemu plus, main ketemu main, apakah bisa berputar? Nah, timbul pertanyaan kan, ngapain Pak? Kenapa harus buat rangkaian itu? Setahu saya, dinamo yang di dalam Tamiya itu, tahu Tamiya ya teman-teman, yang mainan anak-anak yang untuk balapan itu kan nggak ada rangkaian sama sekali Pak. Itu hanya ada baterai. Setelah baterai dihubungkan ke dinamo, dinamo bisa berjalan atau berputar dinamonya. Nah, kenapa harus butuh driver? Kenapa harus susah-susah kita buat rangkaian itu? Pertanyaannya, apakah bisa berjalan jika tanpa driver motor DC? Jawabannya adalah bisa. Loh, katanya bisa Pak, tidak usah pakai rangkaian. Kenapa? Tadi di awal perlu rangkaian driver motor DC. Nah, ada alasannya. Jadi kalau teman-teman hanya kepengen remote-nya itu jalan maju atau jalan mundur saja, hanya satu arah, ya nggak usah pakai rangkaian itu. Tapi kalau teman-teman kepengen mobilnya bisa maju atau mundur, ya harus pakai rangkaian driver motor DC. Paham ya teman-teman? Sekali lagi, kenapa kita perlu rangkaian driver motor DC? Nah, kalau seperti ini apakah ada rangkaiannya? Enggak, ini enggak ada rangkaiannya ini ya. Ini dari tegangan 5 volt, terus ada saklar, di sini ada motor DC, di sini ada ground. Nah, ini cara kerjanya sangat simpel, pasti teman-teman juga sudah tahu. Jika switch-nya tidak ditekan, maka motor DC yang ada di sini akan mati, tidak akan berputar karena tidak mendapatkan tegangan. Tetapi pada saat switch-nya ditekan, maka nanti akan ada aliran arus menuju ke motor DC sini ya. Maka motor DC-nya akan berputar. Nah, kalau seperti ini jelas tanpa rangkaian driver motor DC bisa berputar. Tetapi ini hanya berputar satu arah, ke depan atau ke belakang saja, atau maju atau mundur saja. Padahal pada mobil remote itu kan bisa maju, bisa mundur, bisa belok kiri, bisa belok kanan, gitu kan? Kalau nggak pakai rangkaian, susah mau buat seperti itu. Baik, kalau ini contoh yang tidak menggunakan driver motor DC. Jadi ini kita langsung dari adaptor, ini yang positif, sedangkan yang ini adalah yang negatif. Nah, ini langsung kita hubungkan dengan motor, kita solder pakai kabel menuju ke motor sana. Nah, kalau ini misalnya kita pasang di sini, nanti motornya atau dinamonya atau mobil-mobilannya itu akan maju. Kita coba ya. Ini yang hitam, yang minus taruh sini, terus yang positif ditaruh di sini. Maju kan? Nah, kalau nggak pakai driver motor, kalau mau biar mobilnya bisa mundur, caranya gimana? Ya harus kita tuker polaritasnya. Jadi yang hitam ini harus kita tuker.
ini kita tuker ke sini. Kita coba ya, ini sini. Nah, sudah kita tuker. Terus yang merah kita pasangkan ke kabel yang ini. Nanti mobilnya akan mundur. Kita lihat. Tuh kan, mundur kan? Seperti itu kalau tidak menggunakan driver motor DC. Masa iya kita mau mainan harus nuker-nuker kabel? Kan nggak mungkin. Kita pencet tombol, saklar gitu, mobil bisa maju, bisa mundur jika menggunakan driver motor DC. Nah, biar teman-teman tahu lagi, kalau tidak pakai driver motor DC, misal kita pakai pemrograman, ini kita mau pakai Arduino gitu ya. Jadi ini saya hubungkan ke pin nomor 10, langsung menuju ke motor, ke ground. Nah, apakah bisa menyala seperti ini motornya teman-teman? Misalnya nomor 10 ini kita beri logika 1 misalnya di sini. Di sini kita beri logika 1, di sini ground, bisa menyala tidak? Dengan Arduino, motor DC tidak bisa berputar. Loh, kenapa kok tidak bisa berputar, Pak? Padahal kan ini tegangan 5 volt, Pak, di sini. Iya, betul. Keluaran Arduino ini tegangannya 5 volt. Apa yang menyebabkan tidak berputar? Apa, teman-teman? Iya, benar. Arusnya. Karena apa? Karena Arduino itu arus outputnya maksimal hanya 50 mA. Jadi tidak kuat untuk menyalakan sebuah motor DC. Nah, pada Arduino juga diperlukan rangkaian driver motor DC. Ini teman-teman, jadi kalau mau buat mobil remote untuk mainan anak-anak, mungkin untuk adik teman-teman, atau mungkin untuk anaknya, atau untuk saudara, keponakan, dibuatkan sendiri. Jadi nanti bisa pakai Arduino, silahkan. Tidak pakai Arduino, pakai transistor, silahkan. Jadi nanti kreasi teman-teman semua. Terus, bagaimana agar motor DC bisa berputar dua arah? Nah, ini yang mau kita bahas, ini endingnya kan di sini endingnya. Jadi harus bisa maju atau mundur, harus bisa kiri atau kanan. Nah, kalau mobil remote kan harusnya seperti itu. Kenapa saya tadi bertele-tele di depan menjelaskan? Ada alasannya. Kalau saya langsung menuju ke rangkaian driver motor DC gitu, bagi yang sudah paham, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau bagi pemula yang masih belum paham, semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kalau teman-teman pengennya cuma langsung solder aja, Pak, motor gabungkan dengan transistor, solder, basisnya disolder, kolektor hubungkan dengan resistor, solder. Kalau saya melihat video seperti itu ya hanya sebatas membuat, tetapi nanti teman-teman nggak paham cara kerjanya seperti apa. Lah, mending beli jadi aja kalau seperti itu, ya kan? Ngapain harus susah-susah buat? Beli jadi lebih murah itu nanti pasti. Tapi yang mahal itu adalah ilmunya. Caranya kok bisa maju motornya, caranya kok bisa mundur motornya, itu cara kerjanya seperti apa? Nah, itu yang harus teman-teman kuasai, basic elektronikanya di situ. Jadi nanti kalau ada rangkaian yang lain, teman-teman pasti akan langsung bisa tahu itu maksudnya seperti ini rangkaiannya, cara kerjanya seperti ini, kalau rusak saya harus seperti ini. Itu yang kepengen saya bagikan ke teman-teman, agar teman-teman semua bisa dan mengerti tentang elektronika. Nah, rangkaiannya untuk memutar motor arah maju dan mundur adalah seperti ini. Cara kerjanya, biar motor ini bisa maju dan mundur menggunakan rangkaian seperti ini. Jadi pada saat ini saklar saya tekan, nah seperti ini, maka di sini akan ada tegangan 5 volt di sini. Nah, gitu ya teman-teman, 5 volt. Sedangkan di sini emitornya adalah 0 volt. Berarti ada beda tegangan di atas 0,7 volt. Karena ada beda tegangan, maka di 6 di sini keadaannya adalah on. Karena on berarti
ini kolektor dan emitor itu nyambung. Nah gitu, paham ya teman-teman ya. Karena ini nyambung, maka posisinya di sini ini adalah 0 volt. Ini karena terhubung dengan ground ini ke sini terhubung dengan ground. Karena ini 0 volt, maka di kaki basis ini juga 0 volt. Di sini juga 0 volt. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya diukur mungkin tidak 0 murni tapi 0, atau ini 5 juga tidak 5, tetapi 4, seperti itu nggak masalah. Yang penting kita hanya mensaklar. Jadi ini kalau 0 volt berarti dianggap off, kalau 5 volt berarti dianggap menyala. Seperti mikrokontroler itu ya. Mikrokontroler itu kalau logika 1 berarti itu adalah 5 volt, kalau logika 0 itu berarti 0 volt. Nah, posisi ini 0, ini 0. Pada saat ini maju ditekan, kan posisi mundur tidak ditekan. Nah, karena tidak ditekan berarti ini akan ada aliran arus dari 5 volt ke sini terus menuju ke sini. Lah kok tidak ke bawah? Karena transistornya posisinya di sini adalah off. Kok bisa off? Karena ini saklar tidak ditekan, jadi tidak ada trigger 5 volt dari atas sini, maka transistornya off. Karena off kan ini berarti pura-puranya putus. Nah, berarti kan cuma larinya ke sini kan. Nah, ke sini nih 5 volt di sini. Di sini 5 volt. Di bawah sini juga 5 volt sama. Nah, tinggal membandingkan teman-teman. Ini transistor tipe apa? Tipe PNP. Kalau PNP berarti basisnya itu harus ketemu dengan ground. Gitu. Kalau PNP berarti basisnya itu harus ketemu dengan ground. Tetapi kalau NPN basisnya harus ketemu dengan 5 volt. Tidak harus 5 volt ya ini. Bisa 3 volt, 4 volt, 6 volt, silahkan. Tadi mengasumsikan bahwa ini pakai logika 1 dan 0 gitu ya. Nah, jika ini 5 volt untuk BD140 ini PNP, maka posisinya di sini kan off, ini posisi di sini. Di sini posisinya off. Di sini BD139 NPN. NPN dapat 5 volt, berarti posisinya di sini adalah on. Ini BD139. Ini kena tegangan 0 volt basisnya, berarti posisi di sini adalah off. Ini PNP. Kalau PNP basis kena tegangan 0 volt di sini, berarti di sini adalah on. Yang off yang mana? Ini yang off. Ini off, berarti ini putus. Ini juga off, ini putus. Nah, karena ini putus, berarti akan ada aliran arusnya dari mana? Aliran arusnya nanti akan dari sini. 5 volt menuju ke sini. Ini ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke ground. Nah, ini makanya kenapa kok bisa maju, karena 5 volt ini ketemu dengan plus motor DC. Yang minus ini ketemu dengan ground, maka motornya bergerak maju. Ini ya, ini bergerak maju. Cara kerjanya seperti ini. Kenapa bisa maju dan bisa mundur? Ini untuk yang maju. Nah, kalau untuk yang mundur bagaimana? Kalau untuk yang mundur, kalau untuk yang mundur prinsipnya sama seperti ini. Ini kita tekan switch mundur, maka motor akan berjalan mundur. Loh, kok bisa? Seperti ini caranya. Sama caranya. Ini akan ke sini, ke sini. Maka di sini akan ada tegangan 5 volt. Karena ini ada tegangan 5 volt, maka di sini akan nyambung. Gitu kan teman-teman? Karena ini nyambung, berarti kan di sini ini ada tegangan 0 volt di sini. Di sini 0 volt. Karena ini dari sini ya, ini 0 volt. Berarti di basis ini juga 0 volt. Di bawah sini juga 0 volt.
Nah, yang dari sini, ini saklar tidak ditekan, berarti tidak ada aliran arus yang ke sini, berarti ini ke sini. Dari 5 volt, ini langsung belok ke sini. Tidak ke transistor, karena transistornya off posisinya di sini. Ini transistornya posisinya off, putus gitu ya. Nah, karena ini 5 volt, berarti di sini juga ada tegangan 5 volt. Yang di sini juga ada tegangan 5 volt. Nah, tinggal kita lihat transistornya apa ini. Transistor NPN. NPN kok dapat ground, dapat 0 volt. Maka ini transistornya adalah off. Ini NPN. NPN dapat 5 volt, berarti posisi transistornya di sini adalah on. Yang di sini ini apa? Ini PNP. PNP dapat 0 volt, berarti posisinya di sini juga on. Kalau yang ini PNP. PNP kok dapat 5 volt, berarti posisinya di sini adalah off. Nah, karena seperti ini berarti arusnya mengalirnya gimana? Dari sini ke sini, ke sini, terus ke bawah, ke sini. Nah, ini akan berjalan mundur, kebalikan dari maju. Karena apa? 5 volt di sini ketemu dengan minus di motor DC. Jadi motor DC itu kalau dibolak-balik boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti hanya terbalik, polaritasnya akan terbalik juga putarannya. Jadi kalau plus ketemu plus akan maju, kalau plus ketemu minus nanti juga akan mundur. Cuma seperti itu, tidak konslet, jadi tidak usah khawatir, tidak masalah. Nah, seperti ini teman-teman, kenapa motor DC itu bisa berjalan maju dan mundur. Rangkaiannya seperti ini. Loh ini Pak, ini cuma teori ya Pak ya? Mana Pak prakteknya Pak? Tenang, saya juga sudah menyiapkan rangkaian yang sudah saya solder. Jadi hasil dari penjelasan saya ini juga sudah saya buktikan dan ini juga bisa berjalan dengan baik. Ini seperti ini contohnya rangkaian yang sudah saya buat. Ini ya teman-teman, contoh rangkaian yang sudah saya buat. Jadi ini pakai PCB bolong, langsung saya solder di sini. Baliknya seperti ini. Ini hanya kabel saya sambung-sambung seperti ini. Baik, kita coba untuk arah maju. Nanti kita pencet tombol ini, yang sebelah ini untuk mundur. Mari kita buktikan. Ini kita pencet. Ini ya, pencet. Nah, tuh mobilnya maju. Kalau kita pencet ini, nanti mobilnya akan mundur. Kita pencet ya. Nah, untuk ini maju lagi. Tuh. Kalau yang ini mundur. Ini maju. Nah, ini mundur. Nah, itu kenapa kok bisa muter, karena ini ada kabelnya. Kabelnya masuk ke bannya itu ya. Nah, ini lurus. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Maju, mundur, maju, mundur, maju. Seperti ini. Terbukti ya teman-teman. Bagaimana cara membuat seperti ini sudah saya jelaskan. Nah, oke. Ini untuk rangkaian driver motor DC maju dan mundur. Sekian dari saya, terima kasih.